Menjadi juara bertahan dari tahun ke tahun di kota Denpasar, Seke Trune Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati, Sidakarya Denpasar, tetap konsisten dalam melakukan proses pengerjaan ogoh-ogoh dari bahan alami dan ramah lingkungan. Mengusung tema Kali Cita Pralaya, ogoh-ogoh ini mengisahkan dunia yang tengah dilanda konflik dan penderitaan akibat perang dan keserakahan. Material dan bahan-bahan menggunakan 4 kg irisan jeruk purut yang sudah dikeringkan, 1 kg kulit lam toro dan tulang daun nangka, 7 kg irisan batang anak pohon pisang, dan semua diramu menjadi bahan alami pembuatan ogoh-ogoh ini. Di tahun 2023 ini, Seke Trune Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati kembali menjadi 3 besar juara di kota Denpasar. Om Swastiastu, semeton di Bali maupun se-Nusantara. Kembali kita bertemu di Turahagung Mayudi Channel, tentunya dalam konten yang bernuansa sejarah, adat, seni, dan budaya di Bali. Kali ini semeton akan saya ajak untuk melihat secara dekat bagaimana mahakarya dari Seke Trune Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati, Desa Adat Sidakarya, Kota Denpasar. Menjadi juara bertahan dari tahun ke tahun di kota Denpasar, Seke Trune Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati, Sidakarya Denpasar, tetap konsisten dalam melakukan proses pengerjaan ogoh-ogoh dari bahan alami dan ramah lingkungan. Mengusung tema Kali Cita Pralaya, ogoh-ogoh ini mengisahkan dunia yang tengah dilanda konflik dan penderitaan akibat perang dan keserakahan. Material dan bahan-bahan menggunakan 4 kg irisan jeruk purut yang sudah dikeringkan, 1 kg kulit lam toro dan tulang daun nangka, 7 kg irisan batang anak pohon pisang, dan semua diramu menjadi bahan alami pembuatan ogoh-ogoh ini. Semeton bisa saksikan langsung material tersebut diriset dan disesuaikan dengan posisi yang pas. Irisan jeruk purut kering misalnya digunakan sebagai bahan sisik naga, kemudian kulit biji lom toro digunakan untuk tekstur perut naga, sedangkan daun nangka yang sudah direndam dalam air rebusan dan digosok dengan sikat gigi sehingga menyisakan tulang daunnya digunakan untuk lapisan ogoh-ogoh figuran. Untuk irisan batang anak pohon pisang ditempel terlebih dahulu di atas kertas coklat dan ditunggu hingga mengering. Setelah itu, kertas dan irisan batang anak pohon pisang yang sudah mengerut dijadikan sebagai tekstur lapisan tempurung dan kaki penyu, dan khusus untuk ogoh-ogoh raksasa menggunakan beberapa kilo cabai merah besar. Dan yang menjadi daya tarik dari ogoh-ogoh ini adanya akuarium yang berisikan ikan hias hidup yang mengelilingi bagian bawah ogoh-ogoh ini, menambah kesan kehidupan estetika dalam karya ogoh-ogoh ini.
Konsep cerita dari ogoh-ogoh ini adalah bahwa banyak berita di media berseliweran soal konflik bersenjata yang terjadi di penjuru dunia. Peperangan akibat pemimpin yang serakah ini meninggalkan getir bagi korban perang yakni rakyat jelata. Konsep ini terbilang tidak biasa sebab berangkat dari luar kebiasaan atau tradisi Bali yang mengambil fatwa, itiasa atau kisah pewayangan dan lainnya. Namun, kemasan dari konsep modern mengenai konflik geopolitik ini dibuat sangat tradisional dan bernafaskan sastra Hindu. Ogoh-ogoh setinggi 4 meter ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni bedawang nala, ogoh-ogoh figuran, dan ogoh-ogoh utama. Ketiga bagian ini menceritakan dunia yang tengah dilanda konflik dan penderitaan akibat perang dan keserakahan. Bedawang nala sesuai sastra Hindu merupakan simbol bumi yang ditumpuh penyu raksasa dan didukung oleh sepasang naga. Bagian ini terletak paling bawah sebab menggambarkan bumi. Di atas bawah bedawang nala terdapat sekitar 6 ogoh-ogoh figuran berukuran kurang dari 1 meter. Keempat ogoh-ogoh figuran tersebut menggambarkan korban peperangan yang kehilangan rumah, nyawa, dan masa depan. Salah satu ogoh-ogoh figuran adalah ibu yang sedang menggendong bayi dengan penuh keletihan dan menahan getir demi sang buah hati. Paling atas itu adalah ogoh-ogoh utama berupa raksasa tanpa tangan dan kaki, memiliki 4 tapel selain tapel utama dan ada tangan keluar dari kepala raksasa itu. Ada juga di perut raksasa itu bumi yang dicengkram oleh perutnya. Raksasa itu adalah simbol sosok pemimpin yang serakah. Ia bisa berkamuflase dalam berbagai paras atau tapel dan ekspresi untuk menyembunyikan sifat raksasanya. Sedangkan tanpa harus turun tangan dan kaki, lewat pemikiran dan akal bulusnya ia bisa memporak-porandakan dunia. Sementara itu, bola dunia yang muncul dari perut raksasa adalah contoh sosok yang ingin menguasai dunia. Apapun akan dilakukan demi memenuhi nafsu dan keserakahan itu, bahkan dengan mengorbankan rakyat dan kedamaian.